Yo, halo teman-teman, selamat datang di Gaming Fun Channel. Kali ini kita mainin F1 lagi ya guys, di seri yang ketiga ya guys, atau di serinya Jeddah. Nah, kalau di video kemarin ya guys, di sirkuit Sakir itu kita dapat P1 ya, atau podium pertama gitu ya guys ya, di podium pertama di season Master 3. Nah, sebentar lagi kita mau ke Legend ya guys ya, atau dimana itu adalah kasta tertinggi di karir ya guys ya, di karir F1 Mobile Racing 2023. Nah, untuk itu kita mau lanjut lagi di race serinya Jeddah atau di Arab Saudi. So untuk itu mari kita lihat ya guys ya, apakah kita masih bisa sanggup podium pertama ya guys di start yang ketiga, karena gua di kualifikasinya itu cukup kurang maksimal gitu ya guys ya. Ya semoga aja kita bisa masuk ke atau minimal podium lah ya guys ya di finishnya nanti, karena kita udah ada persiapan. Cuman untuk reliability-nya dari mesin daripada Ferrari ini cukup mengkhawatirkan ya guys ya, karena sudah mencapai 32% ya guys ya. Tanpa nunggu terlalu lama, langsung aja kita mulai race-nya ya guys ya. Dan yap, kita udah berada di grid, dan seperti biasa, seperti di kualifikasi yang pertama, gua startnya di posisi ketiga, sedangkan Charles Leclerc itu berada di posisi ke-10 ya guys ya, yang ada di grid. So tanpa menunggu lama-lama, kita mulai, dan yap, kita dapat perfect start. Namun Fernando Alonso lebih baik ketimbang Ferrari ya guys. Ups, sorry, sepertinya agak sedikit lag ya guys. So maka dari itu cukup harap dimaklum juga ya guys, karena kita masih pakai kalau kita pakai Poco X3 GT itu speknya kentang atau enggak ya guys ya, karena HP ini tuh HP mid range nya di tahun-tahun sebelumnya ya guys, di tahun 2021 lebih tepatnya. So kita kembali lagi ke pertandingan atau ke apa ya ini gitu, ke race ya guys, ke race-nya. Dan ya sepertinya kita kurang cukup baik di race kali ini, belum lagi ditambah dengan reliabilitas dari mesin mobilnya ini, itu cukup mengkhawatirkan ya guys untuk kedepannya. So maka dari itu gua harus pintar-pintar nih untuk coba defense dari Stroll ya guys, supaya nggak dapat posisi keempat yang gua tempati saat ini gitu. Kita dapat 37 detik, sedangkan di sektor kedua itu kita dapat 32,1 detik ya gitu. Ya kita coba di sini untuk memperpendek jarak dari yang di depan, tapi yang belakang ini cukup nempel juga ya guys ya, karena si Stroll ini dapat slipstream dari gua ya guys. So gua harus tempel, dan di depan kayaknya gua pakai IRS deh kayaknya ya, pakai IRS supaya traksinya lebih maksimal. Dan Lance Stroll itu masih berada di belakang ya guys, membuntuti kita. So jangan cemas. Yap, di sini kita harus memaksimalkan exit. Yap, dari tikungan kedua. Yap, masuknya bagus, keluarnya juga bagus ya guys. Ya mudah-mudahan kita masih bisa memperkecil ketertinggalan kita, karena jujur untuk di track kali ini, di track Jeddah ya, itu gua susah banget cuy untuk race-nya, karena ya memang tipikalnya ini street circuit ya guys. Ya ups, sorry keluar dikit gak apa-apa, tapi si Stroll itu guys makin dekat dan kita makin jauh berat sama yang ada di depan gitu ya guys ya. So kita main jangan lakukan kesalahan aja ya guys. Kita harus melakukan tikungan yang baik supaya nanti dapat exit yang bagus. Yuk kita coba pakai cockpit aja guys ya. Ups, kayaknya kurang maksimal deh guys kayaknya kalau misalkan kita pakai kamera cockpit ya guys. Yaudah kita pakai kamera ini aja, kamera dari atas ya guys ya, atau kamera apa ya, lupa lagi gue namanya.
Joe Stroll masih berada di belakang dan masih nempel-nempel gua. Tapi gua gak perlu cemas ya guys. Tapi yang justru gua cemaskan itu adalah di mesinnya guys. Itu udah nyampe 41% guys ya. Aduh, gimana ya ini ya. Kalau misalkan kita udah 40% lebih, itu performanya biasanya lebih menurun guys. Ups, sorry, jangan sampai ke overtake. Iya, justru malahan si Stroll ya guys ya, yang kena overtake sama Ocon gitu ya guys. Ya, dan sayangnya kalau di F1 23 Mobile ini performa mesinnya ataupun mobilnya itu pasti akan menurun guys. Kalau misalkan kita udah menginjak 45% ke atas, dan yang pastinya terasa itu mulai dari 50% deh guys. Dan kalau misalkan ya kita lihat di sini untuk performa mesin kita itu 49% ya guys ya. Dan itu tandanya udah mulai gak beres. Udah mulai menurun cuy. Aduh, ditambah lagi keluar track guys. Itu kalau misalkan di real life ya pasti udah dapet pastinya udah dapet track limit ya guys ya. 5 detik penalti. Yap, sepertinya Ocon berada di belakang membuntuti gua yang performa mesinnya ini udah 50% guys. Tapi ya kita coba maksimalkan saja untuk defense yang cukup baik, karena di belakang itu pastinya bisa pakai DRS ya guys ya. Dan ya sepertinya harapan kita untuk podium ini cukup sulit ya guys ya, karena ya udah tertinggal jauh gitu guys. Dan gapnya juga udah sampai 12 detik guys. Udah sampai 12 detik. Aduh, kacau nih Ferrari ini. Gua gak tahu ya posisi si Charles Leclerc ini udah nyampe posisi berapa gitu. Iya, coba kita maksimalkan aja ya guys. Yap, di tikungan terakhir ini kita pakai aja semuanya di DRS. Di belakang tuh, waduh, berceceran itu guys di belakang ya guys ya. Ya, akhirnya kita finish cukup di posisi keempat ya guys ya. Sayang sekali kita gak bisa merasakan podium di sirkuit Jeddah ini. Berbeda sama race yang kemarin yang kita pakai Alfa Tauri gitu ya guys ya. Dan Charles Leclerc itu finishnya di posisi ke-8 ya guys. Lumayan lah gainnya itu 2 grid ya guys. Ya cukup bisa kita syukuri untuk kejar juara konstruktor ya guys ya. Dan nanti di akhir musim. Yap, dan mungkin gitu aja dulu ya guys ya. Dan kita udah selesai melakukan race yang kedua ya guys. Dan ya bisa dilihat ini untuk performa mesinnya 53 ya guys. Sehingga bisa dipastikan nanti gua bakal repair lagi ya guys. Dan ya untuk di posisi pertama masih dipegang sama gua, yaitu Vansik ya guys ya. Nama ya Vansik. Dan yang kedua itu Sergio Perez guys. Dan terpaut beberapa poin saja ya guys ya, dan masih ketat di urutan klasemen ya guys. Yap, untuk next race itu kita bakal main di Melbourne, Australia ya guys. Dan semoga di Melbourne kita dapat podium ya guys, tidak merana seperti real life ya guys ya. Ya kalian tahu lah pasti ya, kalau misalkan kalian ngikutin F1 itu di Melbourne itu rungkat ya guys. Ya udah deh, mungkin di video kali ini cukup sekian ya guys. Kalau misalkan kalian punya saran ataupun sesuatu, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan supaya gue lebih semangat lagi, kalian bisa subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian bisa like video ini, dan jangan lupa untuk di share juga ya guys. Oke, kalau gitu gue Rifan Rahmat sekian undur diri. And see you in the next video guys.